kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Salam Patunggilan. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam program Gemar Membaca Alkitab. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau Allah yang memberikan tuntunan berupa firman. Maka buka dan kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami, mendalami serta menghayati firman-Mu dan ditolong dalam melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Umat yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Fir'aun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Fir'aun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun dan para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf, juga saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosyen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu dan orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang sungai Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perkabungan tentu menjadi hal yang membuat kita semua merasa sedih, terutama apabila kita berkabung karena kehilangan orang tua yang kita kasihi. Nah, demikian juga yang dialami oleh Yusuf dan saudara-saudaranya pada saat itu. Namun Yusuf menjalani perkabungannya dengan sepenuh hati.
Kesungguhannya yang pertama dilakukan dengan cara menaati dan mengikuti apa yang menjadi permintaan dari ayah yang dikasihnya, yaitu Yakub. Yusuf dengan sepenuh hati berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh Yakub, mengupayakan segala sesuatunya dengan baik sehingga perawatan dan pemulasaraan jenazah itu dapat berjalan dengan baik. Dan meskipun Yusuf mengalami kesedihan yang sangat mendalam, tetapi dari perkabungan itu banyak orang kemudian justru terkesan, karena dalam perkabungan itu meskipun mereka berduka, namun Yusuf dan saudara-saudaranya justru menunjukkan bakti kepada orang tua mereka. Keberanian Yusuf untuk memohon kepada Firaun salah satu hal yang kemudian dapat kita lihat sebagai bukti di mana Yusuf berbakti kepada ayahnya. Saudara-saudara, dari kisah ini marilah kita bersama-sama belajar bahwa sebagai seorang anak kita diajak untuk senantiasa mau berbakti dan menaati setiap hal yang menjadi pesan-pesan dan keinginan dari orang tua, agar melalui kesungguhan yang kita berikan di dalam menuruti itu semua terpancar bakti yang dapat diteladani. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena firman-Mu boleh menguatkan kami pada hari ini. Mampukan kami untuk mewujudkan bakti dan kesungguhan kami dalam mencintai dan menyayangi baik itu orang tua kami dan semua orang yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami meneladani firman-Mu pada hari ini, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan dan dimasyurkan melalui setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab, gemar membaca Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.